Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Perkenalkan, nama aku Raya Pramata Aziza. Aku dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Aku dari kampus cabang Margonda dan aku dari kelas 641C01. NIM aku 64241072. Di sini aku akan mempresentasikan tentang dampak positif dan negatif penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Ini adalah materi pertemuan ke-12 mata kuliah PTIK. Langsung aja yuk kita bahas materinya. Apa sih teknologi informasi dan komunikasi itu? Sebelumnya ada yang tahu nggak nih apa itu teknologi informasi dan komunikasi? Di sini aku mau jelasin. Teknologi informasi dan komunikasi biasa kita sebut dengan TIK. TIK yaitu teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpangan, penyebaran, dan penyajian informasi. Contoh dari TIK ini kayak ada komputer dan internet. Di sini aku mau ngasih tahu dampak negatifnya di lingkungan masyarakat. Yang pertama itu terasing dari lingkungan. Kedua, meningkatnya kejahatan. Ketiga, merusak moral. Dan keempat, mengganggu kesehatan. Nah, aku juga mau ngasih materi tambahan, yaitu dampak negatif dari revolusi industri 4.0 yang dapat kita rasakan. Yang pertama itu timbulnya kapitalisme modern. Upah buruh semakin kecil, munculnya golongan pengusaha dan golongan buruh. Yang terakhir adalah munculnya imperialisme modern. Itu dari dampak negatif revolusi industri 4.0. Selanjutnya aku mau ngasih tahu dampak positif dan negatif di bidang pendidikan. Dampak positifnya yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan. Kedua, memperkaya sumber belajar. Dan yang terakhir, memudahkan pembelajaran tanpa batasan waktu dan ruang. Selanjutnya, aku akan ngasih tahu dampak negatifnya, yaitu dapat menyebabkan perubahan nilai, norma, aturan, dan moral yang berlawanan dengan apa yang diyakini masyarakat. Gitu kalau di bidang pendidikannya. Selanjutnya aku mau ngasih tahu yang di bidang sosial budaya. Di bidang sosial budaya juga mempunyai dampak positif negatif. Dampak positifnya yang pertama itu mempermudah komunikasi, membantu sosialisasi hak asasi manusia, memudahkan seniman mencari inspirasi seni, memudahkan persebaran informasi terkini. Namun ada juga dampak negatifnya seperti menumbuhkan individualisme, fitnah, dan sikap antisosial. Perilaku kurang sopan, jujur, dan gotong royong. Yang terakhir ini ada cyberbullying. Selanjutnya aku mau ngasih tahu yang di bidang perekonomian. Dari dampak positif di bidang perekonomian ini mempermudah pemasaran produk, meningkatkan produktivitas dunia industri, membuka peluang bisnis dan investasi baru. Selanjutnya di dampak negatifnya itu maraknya kasus penipuan, perdagangan online, dan transaksi barang ilegal. Jadi karena TIK ini udah maju, jadi menimbulkan dampak-dampak negatif kayak gitu, kayak banyak penipuan, terus transaksi barang ilegal, gitu. Selanjutnya aku mau ngasih tahu dampak negatif dan positifnya TIK di bidang pemerintahan. Pertama, positif, yaitu mendorong tumbuhnya proses demokrasi, meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan publik, meningkatkan layanan kepada masyarakat. Dampak negatifnya, terorisme yang semakin merajalela, munculnya kejahatan jenis baru, dan kurangnya privasi suatu negara. Jadi bisa kita simpulkan, dampak positif negatifnya dari TIK ini, positifnya itu kayak Indonesia bisa lebih maju di berbagai bidang, seperti kayak tadi bidang pendidikan, jadi kita punya sarana untuk belajar. Terus di bidang sosial budaya kayak banyak seniman yang dapat ide baru dari teknologi atau informasi terkini gitu. Ada pun dampak negatifnya, jadi banyak penipuan, terus pembelian secara ilegal, sama cyberbullying, sifat individualisme, karena dampak TIK itu.
sebaiknya kita gunakan dengan bijak TIK agar bisa berdampak positif di kita ya. Sekian penjelasan presentasi dari saya tadi, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semua.